menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran Kau yang layak. Amin, amin. Kau yang layak. Dipuji dan disembah dengan segenap hati kami datang memuji Engkau malam ini Tuhan. Saya undang hambanya Bapak Gembala dengan senang jiwa
Terima kasih Tuhan. Segala pujian yang terbaik hanya bagi Engkau malam hari ini. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Beni. Ya, sebelum duduk mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Malam hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini, datang bersama-sama bersekutu, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan Ya Yesus. lewat pujian dan penyembahan kami. Itu semua Amin. hanya karena kebaikan Tuhan bagi kami. Dan malam hari ini kalau kami diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan Ya Yesus. melalui kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus membuat kami mengerti, membuat kami memahami, bukakan selebar-lebarnya bagi kami pengertian yang benar mengenai firman-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini, yang punya banyak kelemahan. Roh Kudus yang tuntun hamba-Mu ini dan menuntun kami semua, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Singkapkan kehendak-Mu bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang olehnya kami diselamatkan, nama yang berkuasa. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya persilakan kepada teman-teman pelayan profetik untuk mengambil tempat barangkali di bawah atau di atas. Ya, silakan. Puji Tuhan. Salam. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, mantap. Luar biasa. Ya. Ini adalah doa malam terakhir di bulan 11, ya. Dan mungkin ini doa malam terakhir untuk tahun ini kah? Atau masih ada doa malam lagi di bulan depan? Tidak ada ya? Ya, jadi doa malam terakhir di tahun 2025 ya. Sorry tadi mungkin saya salah sebut ya, 2026 ya. Oke. Ya. Jadi kita bersyukur karena sampai di penghujung tahun ini Tuhan masih beserta dengan kita. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur, ya. Mazmur atau Mizmor. Ya. Kitab Mazmur ini dikelompokkan ke dalam kitab-kitab puisi, ya. Kitab-kitab puisi bersama dengan kitab Ayub, Amsal, Pengkhotbah dan Kidung Agung, ya. Jadi kitab Mazmur ini masuk dalam golongan kitab puisi. Dan kitab Mazmur ini berisikan doa serta nyanyian puji-pujian kepada Allah. Maka orang-orang Yahudi pada peribadatan mereka senantiasa menggunakan kitab Mazmur untuk bermazmur memuji-muji Tuhan. Amin. Ya. Jadi selain berisi doa, kitab Mazmur ini juga berisi nyanyian-nyanyian puji-pujian kepada Allah, ya. Maka sebenarnya kitab Mazmur ini sesungguhnya kalau mau dibilang harusnya dinyanyikan, betul? Bukan dibaca, ya, tapi dinyanyikan.
Maka ada beberapa lagu puji-pujian seperti yang sudah disebutkan kemarin, seperti Mazmur 23, ya. Tuhan adalah gembalaku, ya. Diberi nada, ya, sesuai dengan konteks kita di Indonesia ini, ya, diberi nada dan dinyanyikan dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, maka jadilah Tuhan adalah gembalaku. Kalau di Israel sana mungkin nadanya, ya, nada-nada padang pasir begitu, ya. Ya. Tuhan adalah gembalaku, ya, kurangan aku, ya. Nah, Mazmur ini seringkali identik dengan nama Daud, ya, karena Mazmur kebanyakan ini ditulis oleh Daud. Tetapi ada juga beberapa tokoh yang menulis kitab Mazmur ini selain Daud. Nah, Daud menulis 73 Mazmur. Dari keseluruhan 150 Mazmur yang ada di dalam kitab Mazmur, Daudlah seseorang yang menulis paling banyak Mazmur, 73. Lalu kemudian ada Asaf yang menulis 12 Mazmur. Bani Korah menulis 11 Mazmur. Salomo, ya, menulis 2 Mazmur. Musa menulis 1 Mazmur. Ada juga nama Heman, ya, bukan Herman, ya, tapi Heman, R-nya dihilangkan, ya. Menulis 1 Mazmur, dan Etan menulis 1 Mazmur, dan ada 49 Mazmur anonim atau penulisnya tidak disebutkan namanya, ya. Jadi 150 Mazmur itu ditulis oleh beberapa orang, lebih dari 1 orang, bukan hanya Daud, ya. Nah, jadi Mazmur tadi saya katakan adalah bentuk dari doa dan juga nyanyian-nyanyian, ya. Dan tentunya nyanyian-nyanyian yang terkandung di dalam Mazmur ini adalah ungkapan yang muncul, ya, lewat pengalaman-pengalaman pribadi para pemazmur, ya, atau kisah-kisah sejarah yang dilewati oleh bangsa Israel dan kemudian disusun menjadi mazmur atau nyanyian. Salah satunya adalah nyanyian ziarah. Ya. Maka pengalaman-pengalaman pribadi para pemazmur ini dituangkan mereka menjadi sebuah mazmur, dan kita akhirnya menikmati banyak mazmur ditulis. Seperti salah satunya Daud yang menulis Tuhan adalah gembalaku. Amin. Pengalaman-pengalaman pribadinya sebagai seorang gembala yang sehari-harinya terbiasa menggembalakan ternak domba. Pengalamannya itu akhirnya dituangkan, dan tentunya ini melalui inspirasi dari Roh Allah. Amin. Dituangkanlah pengalaman-pengalaman sebagai gembala itu, dan Daud merasa melihat bahwa Tuhan itu seperti seorang gembala bagi dia. Amin. Maka jadilah Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Wah, malam hari ini kita menikmati satu teknologi baru lagi, ya. Puji Tuhan. Kalau bisa mungkin syuting kameranya diarahkan ke tempat lain juga. Nanti saya jadi narsis sendiri di sini. Nanti saya punya NPD bergejolak. Ya. Apa itu NPD, Abi? Narsistik apa itu? D-nya disease mungkin, ya, disease, penyakit narsis, ya. Oke. Nah, jadi nyanyian-nyanyian yang tertulis di Mazmur ini tentunya adalah bentuk dari pengalaman-pengalaman pribadi para pemazmur. Dan demikian juga
faktor penyebab terciptanya berbagai macam lagu, ya. Ada beberapa faktor yang saya tulis di sini. Pengalaman pribadi, itu bisa cinta dan hubungan, emosi yang kuat, atau refleksi diri. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang tertuang seperti Daud yang menuangkan pengalaman-pengalaman pribadinya lewat lagu, ya. Cintanya kepada Tuhan, ya. Dan beberapa pemazmur-pemazmur lain. Kemudian observasi lingkungan dan sosial, peristiwa sosial dan budaya, alam dan lingkungan, atau kisah orang lain, ya, termasuk bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, melalui tuntunan Tuhan di padang gurun, itu juga tertuang dalam Mazmur. Amin, ya, atau kisah-kisah orang lain, ya. Ya, puji Tuhan. Dia sedang bermazmur. Ya. Ya. Oke, itu faktor kedua. Observasi lingkungan sosial yang di dalamnya tergandung peristiwa sosial, budaya, alam, lingkungan, dan kisah orang lain. Kemudian tujuan dan fungsi sebagai hiburan, penyampaian pesan, ekspresi artistik, kepentingan komersial atau industri. Dan yang keempat, teknis dan kreativitas yang di dalamnya terkandung eksperimen musikal atau ide spontan. Ya, jadi itu ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya sebuah lagu atau puji-pujian atau nyanyian, ya. Termasuk yang kita nikmati di dalam mazmur-mazmur yang ditulis, ya. Termasuk juga mungkin lagu-lagu nyanyian-nyanyian yang ditulis secara sekuler, misalnya andalannya Pagam Iwan Fals, ya, mengenai kisah orang lain, kisah si Budi, ya. Si Budi kecil kurus menggigil. Ya, itu terinspirasi oleh si Budi kecil, ya. Atau andalannya lagi Pagam 1, Roma, Ani, ya. Jadi macam-macam faktor bisa menjadi penyebab terciptanya sebuah lagu. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana orang-orang Yahudi menyanyi atau menaikkan mazmur di bait Allah, ya. Ada 3 hal. Yang pertama itu antifonal atau 2 kelompok bersahut-sahutan, ya. Jadi kelompok ini dan kelompok ini saling bersahut-sahutan. Misalnya lagu apa? Misalnya di kelompok sini lagu Kecaplah dan Lihatlah, ya. Kelompok sini menyanyikan bagian pertama Kecaplah dan Lihatlah, lalu dibalas disaut oleh kelompok sebelah kanan saya, betapa baiknya Tuhan itu. Oke? Kita tes. Mulai dari kelompok sebelah kiri saya. Kecaplah dan lihatlah, oke? Tua gapat. Tuhan itu. Iya, jadi itu namanya antifonal, saling bersaut-sautan antar 2 kelompok. Lalu kemudian responsorial, ini biasa dipakai oleh saudara-saudara kita di gereja-gereja mainstream, ya, seperti GEP Sultra, GPIB, ya. Ada liturgi mereka yang tertulis di dalam kertas liturgi, ada tata cara menyanyikan lagu, salah satunya dinyanyikan secara responsorial. Dan cara ini dimulai oleh pemimpin pujian, ya, pemimpin ibadah, lalu diikuti oleh jemaat sambil bersaut-sautan bergantian antara pemimpin pujian dan jemaat sampai lagu selesai. Ya. Seperti misalnya lagu Tuhan adalah gembalaku. Pemimpin pujian akan mendahului, lalu bait selanjutnya, kalimat selanjutnya akan dilanjutkan oleh jemaat. Kita coba, ya. Anggaplah saya pemimpin pujiannya. Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku
Amin. Jadi seperti itulah responsorial. Itu cara kedua bagi orang Yahudi menyanyikan mazmur. Dan cara ketiga adalah unisono, ya. Menyanyikan lagu dengan melodi yang sama secara serentak bersama-sama semua jemaat. Jadi satu lagu itu mulai dari pemimpin pujian atau pemimpin ibadah bersama serentak dengan jemaat menyanyikan lagu dengan notasi yang sama. Maka muncullah juga satu istilah dalam dalam musik, para pemain musik, istilah itu dikenal dengan istilah unison atau memainkan notasi musik yang sama secara bersama-sama. Jadi do re mi fa sol la si do itu dibunyikan secara bersama-sama oleh pemain bass, pemain gitar, pemain keyboard, dan drum akan mengikuti sebagai ritme, ya. Itu tiga cara orang Yahudi bagaimana mereka menyanyikan mazmur, ya. Nah, mazmur malam hari ini yang kita mau renungkan, mazmur yang saya rasa tidak asing lagi bagi kita. Mazmur yang ditulis oleh seseorang pelayan Tuhan yang bernama Asaf. Ada yang sudah pernah dengar nama Asaf? Sudah semua pernah dengar nama Asaf, ya? Atau belum ada yang kenal Asaf kah? Ya. Kalau Asap mungkin banyak ya yang kenal. Ada asap motor, asap sate, itu yang paling dikenal itu asap sate, asap ikan bakar, ya. Nah, salah satu penulis mazmur ini yang bernama Asaf, dan kita mau renungkan mazmur yang ditulisnya yang terdapat dalam Mazmur pasal 73. Ya. Mazmur pasal 73. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul di situ pergumulan dan pengharapan. Ya, pergumulan dan pengharapan. Amen. Ya. Jadi Asaf ini adalah seseorang yang berasal dari suku Lewi, pemimpin musik dan penyanyi di zamannya Raja Daud. Ya. Kalau kita baca pasal 73 ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada satu pergolakan batin, ya, di hati Asaf. Yang istilahnya sekarang itu tren dengan istilah suasana kebatinan. Ya. Kondisi batin. Kondisi jiwa yang dialami oleh Asaf. Ya. Jadi malam hari ini kita mau menyelami suasana batin yang dialami oleh Asaf. Ya. Asaf ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orangnya jujur, apa adanya dalam mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Orangnya jujur. Bisa kita bilang juga polos, ya, apa adanya. Karena kita melihat ada suatu bentuk kekecewaan yang membuat suasana batin Asaf bergejolak. Ketika di dalam Mazmur 73 ini dia tulis bahwa aku cemburu, ya, kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Asaf ini adalah pelayan Tuhan yang setia, tetapi juga ternyata menyimpan kekurangpahaman mengenai melayani dan mengiring Tuhan. Amin. Pada awalnya tentunya. Pelayan Tuhan, pelayan musik, pemimpin nyanyian yang melayani Tuhan dengan setia,
tetapi ternyata pernah mengalami hal-hal suasana batin yang mungkin banyak di antara kita juga mengalaminya. Amin. Bahwa kita kurang paham. Kita mengalami ketidakmengertian. Seperti yang dialami oleh Asaf. Ya. Ketika ia melihat orang-orang fasik yang hidupnya seakan-akan tanpa masalah. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Mereka tidak punya pergumulan bisa dibilang. Ya. Kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat, gemuk mereka. Ya. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Ya. Dan ini yang akhirnya membuat kita melihat ternyata Asaf juga mengalami kekurangpahaman. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Kalau kita mau sederhanakan ya mungkin ya. Sia-sia saya melayani Tuhan. Sia-sia saya mengiring Tuhan. Sia-sia saya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sia-sia saya hidup di dalam kekudusan. Karena saya melihat orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya enak. Bukankah ini akhirnya kita menaruh standar, meletakkan standar bahwa melayani Tuhan di dalam kesetiaan itu harusnya punya upah. Bukankah begitu? Ketika pemikiran-pemikiran seperti yang muncul di dalam suasana kebatinan Asaf itu, kita juga pernah pikirkan. Harusnya kalau saya setia, harusnya kalau saya rajin pelayanan, harusnya kalau saya setia mengiring Tuhan, harusnya saya sama dong seperti orang fasik. Tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami sakit penyakit. Bukankah ini bisa kita namakan kekurangpahaman? Amin Bapak Ibu. Bahwa ternyata mengiring Tuhan banyak pergumulannya. Banyak batu-batu kerikil yang kita pijak. Kita hidup seakan-akan batu bata yang besar itu ditimpukkan ke kepala kita. Meskipun kita sudah setia melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya Asaf, tetapi banyak tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan bahwa setia-setianya mereka ya, melayani dan mengiring Tuhan. Akhir hidup mereka pun
juga tragis. Ya, amin. Dan salah seorang nabi yang minggu kemarin sudah disebutkan oleh Pagem, ya, Nabi siapa, Yesaya, ya, bagaimana? Waktu ia dikejar-kejar, hendak ditangkap, dia bersembunyi di dalam sebuah pohon. Saya rasa ini eksekusi yang paling top of the top di dunia ini. Bukannya orangnya dikeluarkan, bukannya sang nabi dikeluarkan dari dalam lubang pohon. Ini justru malah pohonnya yang digergaji sampai tubuh dari Nabi Yesaya terpotong. Ini model eksekusi macam apa? Ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikut Tuhan bukanlah jalan yang mudah. Amin. Mengikut Tuhan bukanlah hal yang gampang. Siapa lagi kalau kita mau bilang? Paulus, ya, rasul yang hebat, yang menulis sebagian besar surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Juga akhir hidupnya juga pun tragis, dipenggal. Rasul Petrus, akhir hidupnya pun tragis, ya, disalib karena dia memohon kepada para eksekutor supaya dia dihukum seperti Sang Kristus yang dia percayai, yang dia ikuti. Namun dia berkeinginan untuk disalib secara terbalik, kepalanya di bawah. Ya. Siapa lagi? Banyak. Rasul Yohanes sampai akhirnya diasingkan ke Pulau Patmos. Dan di pulau itu dia akhirnya menulis kitab Wahyu yang diilhamkan oleh Roh Allah. Banyak sekali. Kadang-kadang kita mengalami kekurangpahaman seperti Asaf. Betul tidak? Ingatlah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib, lalu ikut aku. Bukan harga yang mudah. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang merasa bahwa tahun 2025 ini banyak hal-hal yang berat yang kita alami, yang kita lewati? Banyak ya? Mungkin Bapak Ibu boleh angkat tangan yang merasa bahwa tahun ini berat, 2025 ini berat rasanya. Saya pun mengalaminya Bapak Ibu, berat. Tapi angkatlah tanganmu kedua-duanya lalu katakan terima kasih Tuhan. Kalau saya masih berdiri sampai saat ini, bertahan sampai saat ini, itu karena Tuhan punya kebaikan. Amin. Di dalam pergumulan ada harapan. Amin. Seperti Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mazmur 73 ini. Semua kita mengalami banyak hal yang berat di tahun ini. Tapi kalau malam hari ini kita ada di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Ya. Itu semua karena Tuhan baik. Yesus baik, baik buat saya. Kalau teman saya orang Alor mengajarkan saya bahasa Alor, Yesus malole, malole nei au. Ya. Yesus malole,
maloleni au. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa banyak hal yang berat saudara lalui di tahun ini, dan saudara masih ada di tempat ini, itu membuktikan bahwa Dia benar-benar bernama Immanuel, amin. Tuhan beserta kita. Karena banyak orang yang tidak bisa melewati 2025. Bahkan untuk sampai di penghujung tahun ini banyak, ya, kasus-kasus bunuh diri banyak sekali kita dengarkan di tahun ini. Termasuk salah satunya yang terakhir itu seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bali yang bernama Timothy. Padahal Timothy ini nama yang Alkitabiah loh, ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Timothy ini adalah Timotius. Nama salah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang hebat. Anak rohani dari seorang rasul hebat, yaitu Paulus. Ya. Bagaimana ia akhirnya memutuskan bunuh diri, lompat dari gedung universitasnya, oleh karena dibully setiap hari saat dia berada di kampus, ya. Atau mungkin dibully pada saat di luar kampus, kita tidak tahu, ya. Jadi melalui Asaf malam hari ini Bapak Ibu, ya, ada beberapa warisan yang kita bisa terima dari Asaf. Yang pertama, pentingnya ibadah dalam ketulusan dan hati yang bersih. Itu bisa kita baca di ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Orang Jawa bilang tanpa tedeng aling-aling. Ya. Saya kurang paham itu arti aling-aling itu. Tedeng aling-aling itu saya kurang paham, tapi yang saya tahu tanpa basa-basi, tanpa neko-neko, tulus-tulus wae, ya. Tanpa banyak memikirkan Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau mengiring Tuhan, saya mau setia beribadah. Saya dapat apa? Saya peroleh apa dari kesetiaan ini? Tulus-tulus saja di hadapan Tuhan. Bahwa kita datang di hadapan Tuhan hanya untuk supaya kita sembah Dia, hanya untuk supaya kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ya. Tanpa banyak neko-neko. Dan yang kedua, miliki keberanian dalam iman, jujur tentang keraguan dan pergumulan. Amin. Ya, jujur kepada Tuhan. Banyak pemazmur-pemazmur yang menulis kitab Mazmur ini. Mereka adalah orang-orang yang jujur mengungkapkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Amin. Daud pernah menulis, waktu aku takut, ya, ketika ia dikejar-kejar oleh Absalom. Dia jujur bahwa dia takut. Karena dia hendak dikudeta oleh anaknya sendiri. Dan dia mengungkapkan isi hatinya, waktu aku takut Tuhan, aku ini percaya kepadamu. Ya. Seberapa sering kita jujur di hadapan Tuhan? Dengan mengungkapkan pergumulan kita, isi hati kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mengalami ini loh, tolong kuatkan saya Tuhan. Tolong beri saya jalan keluar Tuhan. Karena Tuhan itu seperti Bapa bagi kita, amin. Ya. Karena Dia Bapa,
maka kita harusnya punya keberanian untuk menghampiri dia dan berkata dengan jujur mengenai pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Amin. Dan yang ketiga, tetap setia dalam pergumulan. Amin. Ya. Asaf menulis begini, ketika hatiku merasa pahit, ayat 21 ya, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu. Ini istilahnya Rocky Gerung, ternyata ini sudah ada sejak lama ya. Kata dungu ini sudah lama ternyata ada. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Bayangkan itu. Seseorang menyamakan dirinya dengan hewan. Ya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananmu, dengan memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Pergumulan boleh banyak, amin. Masalah boleh banyak. Problema dalam kehidupan boleh banyak. Tapi ingatlah ini, tetaplah setia kepada Tuhan, amin. Jangan jauh-jauh. Seperti Asaf bilang, aku dungu, aku seperti hewan, tetapi aku tetap di dekatmu. Ya. Kalau Katon Bagaskara bilang, aku tak bisa pindah ke lain hati, oh, ya, tak bisa ke lain hati, ya. Jangan ke lain hati Bapak Ibu, amin. Ya, tetaplah sama Tuhan. Mau sampai bonyok-bonyok sekalipun kita, amin. Bapak Yosua ya. Gaskan. Tetap setia. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena sumber penghiburan, sumber kekuatan itu hanya terletak di dalam Tuhan. Amin. Ya. Seperti Ayub. Ayub itu pergumulannya lama loh. Prosesnya lama. Mengalami pergumulan demi pergumulan yang secara serentak terjadi. Tapi dia tidak berpaling dari Tuhan. Disuruh oleh istrinya, kutuk saja Allahmu. Disuruh oleh istrinya untuk tinggalkan Tuhanmu. Tapi Ayub memilih untuk tetap setia. Amin. Meskipun dalam proses dia menemukan bahwa sekarang aku mengetahui. Dulu aku dengar dari kata orang, sekarang aku sendiri mengetahui tentang engkau. Dalam proses sampai muncul pernyataan itu, ada waktu yang panjang di mana dia bersoal jawab dengan Tuhan, berkeluh kesah, bahkan menggerutu, mengutuki hari kelahirannya. Tapi dia memilih untuk tetap berada di dekat Tuhan, amin. Tetap setia. Kita mungkin memiliki banyak persoalan hidup, banyak beban berat kita tanggung sampai di penghujung tahun ini. Tetapi percayalah, di depan sana Tuhan menyediakan jalan keluar, kemenangan demi kemenangan bagi kita, amin. Ya. Kita akan lewati tahun 2025 ini dalam penyertaan Tuhan dan kemenangan yang Tuhan sediakan. Ya. Saya kadang-kadang dalam pergumulan pribadi saya kadang mengungkapkan, Tuhan, seperti Pak Sarmin selalu bilang di grup-grup, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Saya bilang, Tuhan semoga tahun berikut lebih baik yang kita alami. Amin. Ya. Hal-hal yang baik Tuhan sediakan di tahun-tahun ke depan yang akan kita masuki nanti.
Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Ini hal yang paling krusial. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Sebab kalau Anda dan saya tinggalkan Tuhan, maka selesai. Ya. Hanya Tuhan sumber dari jawaban semua pergumulan kita. Dan kita melihat satu hal yang saya temukan dari Asaf ini. Ketika seseorang pada akhirnya menemukan kebenaran yang sesungguhnya, maka dunia dengan segala daya tariknya tidak lagi menjadi sesuatu yang mendatangkan gangguan terhadap suasana hati dan batinnya. Saya ulangi ya. Ketika seseorang pada akhirnya menemukan kebenaran yang sesungguhnya, maka dunia dengan segala daya tariknya tidak lagi menjadi sesuatu yang mendatangkan gangguan terhadap suasana hati dan batinnya. Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita di situ bisa melihat bagaimana suatu bentuk keinginan itu mengganggu batin, mengganggu suasana batin oleh seseorang yang bernama Asaf ini. Bapak Ibu mengerti? Satu bentuk keinginan yang mengganggu suasana kebatinan seseorang yang bernama Asaf. Apa itu keinginan itu? Keinginan yang ingin sama seperti orang-orang fasik, memperoleh hal-hal yang diperoleh oleh orang-orang fasik. Apa itu? Ya, mujur, tidak mengalami sakit penyakit, sehat, gemuk, ya, tidak mengalami kesusahan, tidak kena tula atau bala seperti orang lain. Ini kan mengganggu suasana kebatinan Asaf. Ketika dia melihat kesetiaannya tidak terbalaskan dengan keinginan-keinginan itu, melalui keinginan-keinginan itu. Tapi akhirnya mengalami perubahan karena ia menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Keinginan terhadap banyak hal yang juga dialami oleh orang-orang fasik itu akhirnya berubah karena ia menemukan kebenaran yang sejati. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Ayat 25, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Keinginan itu tidak mengganggu lagi suasana hatinya. Yang dia inginkan hanya Tuhan. Ini bukan ekstrim ya, bukan mengajar kita semua, oh kalau begitu jangan balik kita kerja. Tidak usah, yang penting Tuhan saja. Pokoknya tidak usah kerja itu, tidak usah malas-malasan saja, yang penting cari Tuhan. Tidak. Tapi suasana batin kita, ketika kita menemukan kebenaran, tidak lagi terganggu oleh keinginan-keinginan yang banyak di dunia ini. Amin. Ya. Kita tidak miliki Lamborghini sekalipun, it's okay, amin. Ya. Kita tidak miliki Ferrari sekalipun, ya. Kita tidak punya apartemen di CPI sekalipun, it's okay. I will be fine. Karena kita menemukan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan, amin. Ya. Kita akan selalu terganggu oleh karena banyak sekali keinginan-keinginan. Kita pikir kita ini sudah setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Harusnya dong Tuhan, Lamborghini, ya, harusnya dong Tuhan. Rumah di PIK 1, PIK 2, PIK 3,
Kalau ada pik 10 nanti atau pik di kandang, ya. Ya. Kita terganggu sekali dengan banyaknya keinginan. Tetapi kalau kita menemukan kebenaran sejati, maka hal-hal keinginan-keinginan yang banyak sekali di bumi ini itu tidak lagi mengganggu. It's fine Tuhan, it's okay. Kalaupun saya tidak menjadi kaya, it's okay Tuhan. Iya kan? Kalaupun saya tidak punya ini dan itu, it's okay lah Tuhan. Karena aku sudah menemukan Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Kalau Mazmur 23 itu, Tuhan adalah gembalaku, itu sebenarnya dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, The Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak menginginkan banyak hal yang lain lagi. Ya, amin. Bisakah kita sampai pada fase itu? Saya yakin bisa, amin. Ya. Dan inilah yang bisa kita renungkan melalui warisan yang diberikan oleh Asaf bagi kita. Beribadahlah dengan ketulusan, amin. Tanpa tedeng aling-aling. Tulus saja ke hadapan Tuhan. Tanpa berharap apa yang bisa Tuhan beri. Berani dalam iman, jujur mengenai keraguan-raguan dan pergumulan yang Anda hadapi sekarang dan saya. Dan yang ketiga, tetaplah setia dalam pergumulan, menanti-nantikan jawaban Tuhan. Ya. Dan Tuhan pada akhirnya harus dimuliakan. Ya. Ayat 28 ditutup seperti ini. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita akan mengalami proses demi proses dalam pengiringan akan Tuhan. Tetapi di ujung sana, nama Tuhan akan diberitakan melalui proses pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini bagi kita. Kiranya Allah Roh Kudus terus membuat kita mengalami pengertian demi pengertian. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Bukan hanya menjadi pendengar. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerjakan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan lewat pengiringan kami akan Engkau. Bahwa Tuhan menyediakan harapan demi harapan di dalam pergumulan masing-masing kami yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Materaikan firman-Mu di hati kami. Dan Roh Kudus terus kerjakan pengertian demi pengertian bagi kami. Supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mengakhiri tahun
2025 ini. Sebab kami sudah berada di penghujung tahun. Dan kami percaya nanti ketika kami memasuki tahun yang baru, Engkau tetap sama, Immanuel bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya puji nama Tuhan, biarlah firman yang sudah kita dengarkan malam hari ini membangkitkan setiap iman kita untuk lebih lagi kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk itu kita akan bagi dua kelompok, nanti yang kaum wanita sendiri dan kaum pria sendiri. Mungkin kita bisa membentuk lingkaran, kaum pria dan kaum wanita. Haleluya. Kita bikin dua lingkaran, yang kaum pria silakan bersatu dan kaum wanita juga. Ya. Kita membentuk lingkaran. Haleluya. Mari kita mengambil sikap doa malam hari ini. Sambil membuat lingkaran, saya akan bagi pokok doa malam hari ini. Yang kaum pria akan berdoa bagi bangsa Indonesia dan juga kota Bau-Bau di mana kita tinggal di kota ini. Tidak secara kebetulan bahwa bapak-bapak bisa ada di kota ini, itu tandanya berarti kita harus menjadi tiang doa untuk kota ini. Kita tidak bisa mengharapkan orang dari luar kota lain untuk mendoakan kota kita. Kitalah yang menjadi tiang doa untuk kota kita. Berdoa biarlah anugerah Tuhan, anugerah keselamatan turun atas kota dan bangsa kita. Lawatan Tuhan terjadi. Ada banyak jiwa boleh mengenal Kristus, ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan. Berdoa bagi pemerintahannya, perekonomiannya, berdoa bagi keamanan. Di hari-hari terakhir biarlah Yesus Tuhan menganugerahkan kasih-Nya lebih lagi untuk setiap orang-orang yang ada. Dan kita boleh melihat bangsa Indonesia, kota Bau-Bau dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang Tuhan taruh untuk berdoa bagi kota dan bangsa, bagi kaum pria, nanti didoakan di kelompoknya. Yang kaum wanita akan berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada, berdoa bagi keselamatan, berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada, biarlah iman mereka semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan kalau ada sanak saudara, bahkan di luar daripada jemaat Tuhan yang saudara kenal, mari bawa mereka dalam doa. Kita menopang doa supaya kasih Kristus juga boleh hadir dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi gereja di tempat ini, Bethel Rumah Doa. Biarlah juga kita menjadi tiang doa bagi gereja kita, supaya gereja ini menjadi wadah di mana banyak domba-domba yang boleh digembalakan. Banyak domba-domba yang imannya boleh bertumbuh semakin hari semakin mengenal Kristus. Dan kita rindu lewat gereja kita yang ada boleh menampung banyak jiwa-jiwa dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa bagi keluarga, Bapak Gembala, Ibu Gembala beserta anak-anak yang boleh ada, kita topang doa. Karena kalau bukan karena doa-doa kita juga, mereka pasti memiliki kelemahan dan juga kekurangan. Untuk itu doa kita sangat penting untuk gembala kita. Berdoa bagi tim profetik, berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain, jemaat Tuhan yang mungkin tidak sempat hadir malam hari ini. Dan apa yang Tuhan taruh untuk kaum wanita doakan, mari sama-sama berdoa.
Mari kita bawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Segenap hati kami bawa kepadamu malam hari ini. Kami naikkan syukur kami. Lewat
Jamah Tuhan, terima kasih. Beri hati yang rindu untuk mengasihi-Mu. Biar Engkau berkenan atas umat-Mu, ya Tuhan. Lawat jemaat-Mu. Mari Kau pulihkan Tuhan. Pulihkan keadaan setiap umat-Mu. Dan di antara kami yang beli suam-suam kuku, mari Tuhan bangkitkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Bangkitkan jiwa kami. Terima kasih-Mu lebih setiap jiwa-jiwa Bapa. Bahkan suku-suku terabaikan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Namanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mari Tuhan jamah ya Yesus. Roh keselamatan, anugerah kasih-Mu Tuhan, berita Injil-Mu juga boleh tersebar bagi mereka yang belum mengenal Engkau. Berdoa bagi anak-anak muda, berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen yang ada. Haleluya.
Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita percaya apa yang kita minta dalam doa, Tuhan menyatakannya, amin. Bahkan jauh dari apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyediakannya. Ada amin? Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membawa korban syukur kita malam hari ini. Untuk itu mari sekali lagi kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami, dan kami percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan oleh pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Diberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Iman kami kembali dibangkitkan, kehidupan kami kembali dipulihkan. Semakin mengalami Tuhan, dan Tuhan semakin memegang erat kehidupan kami. Terima kasih untuk hamba-Nya Pak Beni yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Pengurapan ganda, karya-karya Tuhan, berkat daripada Tuhan senantiasa tercurah untuk hamba-Mu Tuhan. Diberkati dalam segala hal. Dan sebentar kami akan membawa persembahan kami, korban syukur kami. Diberkati setiap kami yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita iman dan dengan penuh ungkapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pundi persembahan boleh dijalankan dan kita dengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Nah, puji Tuhan. Untuk kegiatan ibadah kita akhir pekan besok seperti biasa ada ibadah pemuda remaja. Dan kemudian pada hari Minggu kembali kita akan berjumpa dalam ibadah raya Minggu. Bapak Ibu mau disampaikan kepada kita, tadi disampaikan bahwa ini doa malam terakhir di tahun ini. Kemudian pada hari Senin nanti akan ada juga ibadah bamak terakhir di tahun 2025 sebelum Natal yang akan diselenggarakan di GPIB jam 7 malam. Karena itu kepada kita semua yang bisa hadir, mari hadir untuk bersama-sama menikmati kebersamaan. Anggaplah ini sebagai ibadah pranatal ya di GPIB jam 7 malam. Mari terus juga doakan persiapan Natal Sekolah Minggu kita. Natal Sekolah Minggu yang sedianya diselenggarakan hari Senin tanggal 15, kita undur ke tanggal 16 hari Selasa. Karena pada hari Minggu OSIS SMA Negeri 1 Bau-Bau akan mengadakan Natal di sini. Dan kalau kita mengadakan Natal Sekolah Minggu besoknya akan agak sedikit sempit persiapannya. Jadi kita undur hari Selasa, jadi hari Senin ada persiapan untuk Natal Sekolah Minggu. Dan puji Tuhannya oleh kemurahan Tuhan, minggu lalu kita diberkati, ada yang memberkati anak-anak sekolah minggu kita dengan 80 pembiayaan untuk pembuatan baju kos. Kita minta 80 baju kaos. Sehingga juga rencana untuk pencarian dana untuk mensupport Natal Sekolah Minggu Puri Allah juga tidak jadi diadakan karena kita juga berbagi berkat itu ya. Jadi nanti mungkin kita lihat apa yang bisa kita support untuk kegiatan Natal Puri Allah dengan dana, dengan berkat yang dibagikan bagi anak sekolah minggu kita. Yang jelas kita target 80 baju kaos bisa tersedia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita.
di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Kemuliaan atas semuanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja Benar Tuhan, Engkau Melek Hamelaken, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur kami boleh beribadah. Kami memuji memuliakan Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bagaimana kami harus menyandarkan seutuhnya segala pengharapan kami, tujuan hidup kami kepada Engkau. Supaya apapun yang terjadi di dalam hidup kami tiada kecewa karena kami tahu Tuhan baik bagi orang-orang yang tulus hatinya dalam segala hal. Terima kasih untuk perkara itu. Kami telah memanjatkan doa syafaat kami dan dalam bagian doa itu ada pergumulan masing-masing kami. Dan kami meyakini bahwa Engkau sanggup mengerjakan jauh melampaui apa yang kami doakan. Bahkan jauh melampaui apa yang kami pikirkan. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Dan kini saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Layakanlah hamba-Mu untuk menumpangkan tangan menjadi saluran berkat supaya kami boleh menerima berkat daripada-Mu. Karena itu Bapak Ibu, mari angkatlah kedua tanganmu. Dengan iman terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahteranya dicurahkan atasmu, atas kita. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera itu dimampukannya kita untuk bersandar bergantung sepenuhnya kepada kehendaknya. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kita akan mengucap syukur untuk berkat yang akan kita nikmati. Untuk itu nanti Ibu Desi pimpin kita berdoa. Jangan pergi dulu. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa sebelum kita menikmati berkat yang disediakan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan yang berlimpah yang tidak pernah berhenti Engkau curahkan bagi kami semua. Kami sebagai anak-anakmu mengucap syukur untuk semua